Ya Kok kalau umat mau Islam kayak diatur gitu atur? gini, kalau mau kayak gitu lo nggak usah buka-buka ayat Alkitab kan gitu. Suka. Lu pula yang ngatur, emang siapa lu? Ya itulah, ya karena saya Kristen lo jangan buka-buka Ya udah. Alkitab Oke. gitu loh. Coba tunjukkan undang-undang yang mengatakan tidak boleh Nggak orang Islam usah membuka Bible. tunjuk-tunjukkan, lo kan Oke, bilang kan Lah kamu terus gini aja kenapa Bang lu Ye. ngatur saya? Ya Bang saya Ye, Aku Bang siapa Ye, ngatur-ngatur? Bang Ye, Kalau kamu ya. keberatan, lapor kantor polisi. Lapor kantor Gini polisi, ya. suruh Bible ditutup. Suruh bilang sama pemerintah, tolong Bible dikasih tanda tidak boleh dibaca oleh orang Islam. Begitu. Oh, jadi gitu. Coba tunjukin satu pendeta yang mengatakan ketika Yesus berhadapan dengan Yohanes, dia pakai bahasa Yunani. Coba Sebab di tunjuk dalam pakai sekolah, pakai sekolah. ya kan di dalam kitab itu ditulis dalam Jangan bahasa Yunani. asumsi. Saya Asumsi gimana? Itu Injil Oh. asli itu bahasa Yunani. Siapa? Ini kan orang apa ini emangnya surga itu kayak bar itu ya, jadi kayak gitu pikiran kami. Ya otak bapak kotor soalnya. Sejak kapan Kenapa? bidadari itu kayak pelayan di bar? Emang pakai baju-baju salib yang baju ketat gitu enggak, Pak? Itu kan dugaan. Bidadari itu Dugaan itu, sopan. Bang, Iya, bukan makanya saya kotor. tunjukkan ke bapak. Dari mana tahu Hati-hati bapak. Mbak kotor otak saya? Dari Lah mana bapak tahu? bilang di bar. Berarti bapak mikiran di bar kan? Enggak. darah dan daging tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Kau tolong sih Tubuh kamu. kemuliaan. Kau tahu Yesus makan ikan goreng sebelum Darah naik ke dan surga? daging, darah dan daging, ada darah dan daging, kamu ngerti nggak? Tubuh kemuliaan itu Yesus beda. waktu tubuh kemuliaan itu di mana dikatakan tubuh Di kemuliaan itu mana bukan daging dikatakan Yesus? tubuh kemuliaan ada darahnya? Oke, Otakmu pakai. saya tunjukkan. Mana? Yesus makan ikan Oke. goreng nggak? Sebelum ke ya. surga Yesus makan Itu ikan goreng ketika nggak? di bumi, itu ketika di bumi belum naik ke Setelah dia surga. makan ikan goreng, dia naik ke surga. Setelah dia makan ikan goreng, terus naik ke surga. Saya tanya, kapan dia berubah Anda menjadi dijelaskan di bukan itu di daging dan hari darah? yang sama, di jam yang sama. Tunjukkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat dunia rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega." Dan Pakai yang bahasa Arab hidup. dia. Apa masalahnya Oh, Yesus kalau pakai bahasa diterjemahkan ke bahasa Arab? Kenapa kalian marah? Saya pengen Kan tahu hanya waktu diterjemahkan dia saja.
Saya lagi nanya nih. Waktu Yesus Ya, saya ketemu lagi Yohanes di Pulau jawab. Patmos, dia pakai bahasa Arab. Iya, memang bahasa Yunani. Tetapi kan Oh, kami pakai bahasa terjemahkan Arab. ke bahasa Arab. Berarti si Yohanes bisa karena bahasa Arab berarti. nilainya sama. Makanya saya tanya, bahas dulu nih Diterjemahkan. orang. Ngerti nggak sih cara diskusi yang baik dan benar itu? Iya, Diskusi yang baik dan benar diterjemahkan. itu apa yang ditanya, yang dijawab? Bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya Yunani. Ya udah, apa bahasa Lalu? Yunaninya? Iya, Alfa dan Omega. Dan Nah, diterjemahkan waktu ke si dalam Yesus bahasa bertemu Indonesia. dengan si Yohanes, diam dulu. Mm-mm. Waktu Yesus bertemu dengan Yohanes, dia pakai bahasa Yunani, ngomong sama Yohanes. Bagaimana? Waktu Yesus, konon Yesus yang tidak berbentuk itu bertemu iya. dengan Yohanes di Pulau Patmos, dia pakai bahasa Yunani. Iya, karena saat itu bahasa Coba tunjukkan data dulu deh. Tunjukkan data ke saya. Kalau Yesus bertemu dengan Yohanes, Kalau di dalam Alkitab asli itu, Injil asli itu berbahasa Yunani. pakai bahasa apa? Bahasa Yunani. Berarti Yesus ketemu Yohanes di Pulau Patmos pakai bahasa Yunani. Iya, Iya. Pulau Patmos. Iya. Bukan Yunani juga. Iya. Berarti Yesus yang orang Ibrani dan Yohanes yang orang Ibrani berdua satu kampung, kamu pakai bahasa Yunani. Iya, karena Teman-teman perhatikan ya. Dia mau membandingkan. Ini saya jelaskan. Kamu double. Tapi saudara mendabel. Kamu double. Double. Teman-teman perhatikan ya, teman-teman ya. Oke, saya Dia jelaskan bilang, ya dulu. Bentar dulu kamu ngejelasin apa? Kamu ngejelasin, Iya, kan emang kamu ngerti? katanya Anda bilang kan tadi kan, Aduh, ini apakah orang. Yesus berbicara dengan Yohanes dalam bahasa Yunani sedangkan dia bahasa Ibrani, itu kan maksud Anda? Jadi Yohanes orang apa? Yohanes orang Ya, Yahudi makanya atau saya orang katakan Yunani? Allah itu tidak terbatas satu bahasa saja. Yang saya tanya, Allah yang terbatas. Yesus sama Yohanes nih ngomong pakai. Jadi Yohanes ini orang Yunani. Sekarang tentu jadi saja. orang Yunani nih. Tentu saja Yesus ngomong pakai bahasa Kamu Yunani, tahu apa nggak masalahnya? Helenisasi itu? Oh jadi gitu. Coba tunjukin satu pendeta yang mengatakan ketika Yesus berhadapan dengan Yohanes dia pakai bahasa Yunani. Coba Sebab di tunjuk dalam- pakai di sekolah. dalam- Ya kan di dalam kitab itu ditulis Jangan dalam bahasa Yunani. asumsi. Saya Asumsi gimana? Oh. Itu Injil asli itu bahasa Yunani. Asumsi Siapa gimana? penulis kitab? Siapa penulis kitab Wahyu? Yohanes. Coba tunjuk data dong. Waduh parah nih Oten nih. Itu di dalam kitab Injil ayat pertama Yohanes 1, Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Itu Yohanes yang tulis. Iya, Wahyu yuk kita 1 buka. ayat 1. Teman-teman, perhatikan teman-teman ya. Duh, suara kamu double nih, ish. Nih ya diskusi sih? kalau nggak ada ilmu teman-teman. Bentar teman-teman ya. Nih teman-teman perhatikan ya. Orang ini ngaku bahwa penulis kitab Wahyu itu adalah Yohanes teman-teman. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Ini kenapa saya nggak mau diskusi sama orang nggak berilmu. Kenapa? Yang diberikan itu justru zong teman-teman. Ini dari YLSA sendiri, Alkitab Sabda. Siapakah penulis kitab Wahyu? Nih, apakah kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes yang sama yang penulis kitab Injil dan surat kiriman? Pertanyaan ini sudah lama diperdebatkan oleh para skolar. Dionysius dalam tahun 240 TM adalah orang paling awal keraguannya. Kitab ini dihubungkan dengan Yohanes Markus, sahabat Paulus dan Barnabas, dan pengarang Injil Markus kepada Yohanes Presbiter, kepada orang Cerentus dan lain-lain. Sebagian besar sarjana di Jerman sependapat dengan Luther yang menyangkal, nih Martin Luther nih, menyangkal bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Kamu siapa? Ini loh Martin Luther aja bilang penulisnya itu disangkal bahwa ini Yohanes. Kamu bilang dia pakai bahasa Yunani. Si Yohanes sama Yesus ngomong ngarang bebas ini. Ini kamu mau membandingkan kitabmu yang gak jelas penulisnya sama Al-Quran. Belajar kritik teks. Jangan sampai kamu itu ngajarin sesuatu yang tidak jelas loh. Ini gak jelas loh. Nih. Sebagian besar sarjana di Jerman sependapat dengan Luther menyangkal bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Nih. Tuh, Martin Luther aja nyangkal kok dia yang ngatain. Kamu pakai metode apa? Pakai metode apa kamu membuktikan kalau penulis Yohanes adalah Yohanes? Berarti kamu lebih hebat dari Martin Luther. Penelitian. Boleh saya bantah dulu. Lah iyalah, kamu ngomong pakai apa? Bukan pakai penelitian, pakai Roh Kudus ngomong. Ya, saya juga ada. Ya coba tunjukkan data. Coba tunjukkan Ini data. menurut Bart Ehrman ya. Nah, Menurut Pak Eman siapa penulis kitab Wahyu?
Ya, saya baca dulu. Ya, ya menurut ini di dalam situsnya ini ya. Bukalah data. Ya, saya tidak bisa on. Saya aja buka data. Yaudah, apa nama situsnya? Saya buka. Saya buka nama situsnya apa? Bart Ehrman. Bart Ehrman. Bart Ehrman. Who wrote the gospel, when and why? Mari kita lihat kawan-kawan, gimana mau tahu isinya? Saya baca ya. Yesus ngomong pakai bahasa Yunani. Ya. Mana? Teori gereja ini dalam situs ini ya saya baca. Menurut teori gereja yang berlaku, penulis kitab Wahyu adalah Yohanes, salah seorang Rasul Kristus. Teori gereja mana? Lutheran? Kamu Lutheran atau Katolik? Ya, tentu Katolik di sini kan. Bukti eksternal kan yang pertama kan bukan, tetapi ini tunggu, kan tentang bentar. Kamu Jangan Katolik atau Lutheran? Tidak masalah itu Lutheran atau apa, tapi saya Masalah lah. membawa data. Masalah lah. Karena Alkitab pertama mana, itu. Mana. Nih. Ayo, saya tunjukkan buka data. Saya nggak suka kalau diskusi sama orang nggak. Sabar dulu. Mana. Menurut teori gereja yang berlaku, sabar dulu saya baca dulu Gereja supaya mana? mengerti. Nih, yang mana? Ya, Paragraf berapa? Ya, saya baca dulu. Paragraf yang Menurut berapa? kitab Wahyu adalah Yohanes, salah seorang. Tunggu, Rasul paragraf Kristus. yang berapa? Saya kok nggak baca percaya dulu sama semuanya. kalian. Iya, Nah, saya ini kan kan udah bawa buka data. situsnya. Kenapa? Iya, ini saya. Iya, tapi kan saya nggak lihat data kamu. Jangan-jangan kamu tipu saya. Iya, saya baca dulu selesai. Ya, biar kita bareng-bareng baca, tunjukin yang mana di paragraf Iya. yang keberapa. Ini kan saya sudah buka nih. Iya, BartEhrman.com, who wrote the gospel nih. Di paragraf Teori berapa? ini Kok nyebutin kemudian- paragraf? Sabar dulu. Aduh, paragraf Teori ini keberapa kemudian sih? diterima oleh- Ipit. Kan harus bahasa Aduh, kisahnya malas dulu, banget. harga ngerti. Saya nggak mau ditipu. Kisahnya Saya dulu. mau kamu Aduh. tunjukkan di paragraf Bagaimana keberapa. kita mengerti paragraf Gimana utama saya percaya dimengerti sama kamu karena kalau kamu ada bisa paragraf berbohong? penunjang. Ini pendusta, ini nggak mau lah. Kita Udah Bang menunjukkan Dato, saya nggak paragraf mau. penunjang. Nanti Dia kita ngomong tunjukkan paragraf penunjang utama dari apa sih? pertanyaan. Dibuka data, bukannya malah ditunjukin. Nipu-nipu aja kerjaannya di sini. Geli banget gue. Saya nggak butuh penipu. Sabar Runi menghadapi Uten itu pelan-pelan. Nggak, ini udah sabar saya ini. Sabar saya itu adalah saya pokoknya terakhir data. Kalau nggak ada data nggak usah nyah kalian dari saya. Nggak usah. Kalau nggak menampilkan data, turunkan saja gitu daripada. Data ditunjukkan pun nggak di ini. Iya. Ada tipu-tipu di sini. Ini kok malah edukasi. Buat yang Kristen silakan naik ya. Buat yang Kristen silakan naik. Ya. Kamar edukasi kok malah nipu-nipu di sini. Saya minta datanya mana? Silakan Bang Dato. Bondi selamat malam Bondi. Bondi selamat malam Bondi. Bondi Islam apa Kristen? Islam apa Kristen Bondi? Ini ada Bang Rizal nih. Ada Bang Rizal. Bang Rizal di handle dulu Bang Rizal. Siap. Oke, saya jadiin moderator ya. Ini sini udah moderator ya? Belum ya? Belum. Oh, belum. Di sini. Belum. Banyak yang kebenet. Dengar ya. Saya ini yang diskusi. Saya bukan pembantu budak atau orang yang mudah kalian tipu. Syarat berdiskusi dengan saya itu kalau mau membantah sok ngajarin pakai data. Kalau nggak diam bertanya aja. Udahlah nanya sok ngajarin pula. Giliran tanya balik nggak mampu tunjukin data. Sok tahu. Dia bilang penulis kitab Wahyu adalah Yohanes. Ini Lutheran sendiri nggak sepakat kok. Saya bukan pembantu kalian. Siapapun nggak berhak untuk intervensi saya. Nggak ada satupun orang. Ini saya punya hak pribadi untuk diskusi dengan siapapun. Ini hak kemerdekaan saya di negara ini. Jangan kalian ngatur-ngatur saya mau gimana. Saya harus dengerin ocehan kalian. Ngapain buang-buang waktu? Mending saya belajar sendiri di sini nih. Ditunjuk minta data ke paragraf keberapa ini baca malah nggak ngasih tahu. Silakan Lupi, kamu kalau nggak mau nonton saya pergi aja Lupi. Lupi cari data aja di sana. Ini lagi ada saya di sini. Kalau kamu nggak suka, kamu keluar dari rumah ini Lupi. Kok kamu yang ngatur-ngatur Bang Dato? Siapa sih itu? Mute aja tuh Lupi itu. Iya, siap. Kok kau pula yang ngatur-ngatur orang? Kau sinilah, kau yang debat di sini. Aneh kau.
Geli aku lihat-lihat orang kayak gini nih. Ya, Bang Rizal di ini Bang Rizal dibantu Bang Rizal. Iya. Dibantu Bang Rizal. Yang di bawah kalau ada yang Islam, Islam di ini aja di delete aja. Kita naikkan yang oten-oten sebagai diskusi Bang Rizal. Saya tinggal Bang Rizal ya sebentar ya. Siap. Silakan teman-teman dari non-muslim yang mau berdiskusi secara santun dan menampilkan data. Sekali lagi saya himbau secara santun dan menampilkan data, jangan sampai menghujat. Silakan. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam Pak Wawan. Gak ada. Dikira orang-orang yang nonton, sorry ya, penipuan itu pilihan teman-teman. Lebih baik kita menghadapi orang yang, mohon maaf ya, jahil ya, tidak ngerti, belum pernah baca, tapi jujur, ketimbang saya menghadapi orang pintar tapi pendusta. Paham? Saya berhak untuk memilih lawan diskusi saya. Saya nggak mau menghadapi pendusta. Tadi dia bilang bertanya, tapi dia malah menjelaskan. Ditanya balik ternyata nggak ngerti, tapi sok menjelaskan. Jadi kalau teman-teman tidak sepakat dengan metode saya, kan ada koma lain tuh. Ya kan? Nah, saya memang seperti ini. Saya kalau penipu, no, tidak tempat untuk penipu. Ini koma edukasi. Salah satu syarat edukasi itu terbukti edukasi adalah dengan adanya data. Ada data. Kalau nggak ada data itu namanya tipu-tipu itu. Ngapain kita dengerin doktrin puluhan tahun? Dengerin doktrin kok harus dengerin lagi di sini? Ya, kita pakai data di sini. Kalau mau bicara tentang alfa omega, awal akhir disamain, nggak bisa. Awal dan akhir itu bahasa Arab, alfa omega bahasa Yunani. Pede dengan bahasa masing-masing. Ya kapan Yesus ngaku-ngaku awal dan akhir? Emang pakai bahasa Arab dia? Tak aja. Ya, selamat malam Pak Rudi Pon. Selamat malam Pak Rudi Pon. Tidak ada suara, oke, kita turunkan. Selamat malam Ladorek. Wah, keluar juga. Banyak yang kepencet kayak gini. Apa tadi, itulah lupa aku tadi ngapain aku. Oh ini nih, aku lagi ngurus data nih. Ya, buat teman-teman yang dari pihak non-muslim, barangkali ada di antara 500 orang yang menonton, silakan naik diskusi secara santun dan membawa data. Ya, kita kedepankan diskusi yang ilmiah. Ya, buat yang di bawah silakan di bawah yang muslim tolong ditetep layar ya. Tetep layarnya. Ini siapa pula nih? Ya, buat yang di bawah tetep layar ya. Karena koma kita tadi ditombak sama Oten. Jadi tetep layar ini sangat berpengaruh ya. Berpengaruh dalam ini ada Oten Yotugulu nih, Yotugulu. Ya. Ya. Kalau ada yang Kristen silakan naik. Silakan Nadi Putra. Nadi ini dia ngaku Islam tapi ke Kristen ini. Assalamualaikum. Iya. Oh, muslim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Anda Kristen ya? Ada dia? Waalaikumsalam. Islam, Bang. Kemarin ngaku gini ya. Saya ngaku dengan Anda serius. Anda ada yang mau ditanyakan, Bang? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau sampaikan? Enggak, aku pennya Darko sama pennya Uniri Parang dua itulah pen saya. Udah itu aja, Bang. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ya. Makasih Bang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat yang Kristen silakan naik ya. Silakan naik yang buat Kristen. Jangan yang Islam ya. Ini di Madam Mafil ini siapa ini? Ya, Demada, selamat malam. Buka mic-nya Demada. Demada. Pencet lagi. Demada. Bang Datuk, saya boleh izin dulu nih.
Bang Datuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Reza? Iya. Mas Jack? Saya di bawah saja aja nih. Saya mau di Oke, bawah siap. saja. Takutnya Oke, siap, nih hotel-hotel ini takut dengan mandau saya. Oke, siap. Iya, siap. salam kenal ya Pak Roger. Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Pak. Ya, Pak Jul, assalamualaikum Bang Jul. Bang Jul, ya, lanjut Bang Rizal. Iya, silakan Bang Jul. Bang Jul Sihombing, selamat malam. Oke, selamat malam. Iya, Bapak, mohon maaf sebelumnya, apakah dari agama Islam atau Kristen? Agama Kristen. Iya, Bapak ada yang mau disampaikan, mau berdiskusi, atau ada yang mau ditanyakan, atau mau menjawab Oh, ya. pertanyaan dari Uniripa, silakan Bapak. Enggak, hanya nanya doang. Karena sering di Ya monggo dunia, Pak, insya Allah kalau saya bisa jawab saya jawab ya. ya sering saya lewat di media sosial saya. Ada perdebatan apa seperti 72 bidadari itu maksudnya apa sih? Kalau udah meninggal apalah disediakan 72 bidadari untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan disiapkan lagi yang lain-lain. Itu maksudnya gimana sih, surga atau apa itu? Itu pertanyaan saya. Oke, mari kita bahas ya. Mohon maaf ya, kita kalau seandainya otak kita kotor, kita jangankan bahas bidadari, kita bahas perempuan aja, pasti kita akan memikirkan perempuan tanpa busana kalau otak kita kotor. Nah, masalahnya adalah, mari kita kalau mendiskusikan tentang agama ini, jauhi dulu pikiran kotor, jangan melulu membahas tentang selangkangan. Bidadari itu apa sih? Bidadari itu adalah makhluk indah yang diciptakan oleh Allah sebagai pembantu ahli surga, pembantu untuk orang-orang yang ada di surga. Itu bidadari. Jadi jangan melulu memikirkan tentang hal-hal intim aja gitu. Karena bidadari itu adalah orang yang akan melayani. Melayani itu apakah di atas kasur saja? Tidak. Melayani itu bisa jadi pembantu gitu. Itu ya. Nah, saya tidak tahu di mana kalian menemukan 72 bidadari ini, karena di Al-Quran tidak ada. Tapi kalau di hadis, orang yang mendapatkan ya kemuliaan dengan diberikan bidadari nanti sebagai istri-istrinya, itu orang-orang yang nggak sembarangan, bukan setiap orang Islam. Tidak semua orang Islam ini sama, tapi untuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid seperti orang yang berperang demi Allah, untuk Allah, mereka akan mendapatkan bidadari. Nah, bidadari itu apa? Pelayan. Apakah melulu dipakai buat tidur? Karena kita harus tahu yang masuk surga itu otaknya bukan otak yang maniak tuh. Orang-orang ahli surga dalam Islam itu mati saja demi Tuhannya dia mau. Jadi dia nggak ngejar pagina, sorry. Yang dia kejar adalah rahmat dan ridho Allah. Tapi masalahnya mereka dapat. Sama seperti Yesus katakan dalam Matius 19 nomor 29 bahwa barang siapa meninggalkan anak istri dapat 100 kali lipat. Artinya ada kenikmatan dunia. Nah, jadi begitu ya. Jadi bidadari itu apa sih? Bidadari itu adalah para pembantu-pembantu, pelayan-pelayan di surga. Seperti itu. Silakan. Ya, Pak Jul, silakan dibuka mic-nya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan atau gimana, Bapak? Dibuka mic-nya, Pak. Oke, udah kan? Ya, silakan Bapak, sudah ada suaranya, silakan. Ya, itulah aku nggak terlalu banyak mengikuti yang namanya apa agama Islam itu. Saya enggak, cuman aku udah percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat saya. Jadi kadang lewat di media sosial ini udah ada perempuannya, ada laki-lakinya yang menjelaskan itu. Bahwasanya nanti kalau sudah di surga disediakan 72 bidadari, maka begini. Kan kami kan orang apa ini, emangnya surga itu kayak bar itu ya, jadi kayak gitu pikiran kami. Ya otak Bapak kotor soalnya.
Sejak kapan bidadari itu kayak pelayan di bar? Emang pakai baju-baju salib yang baju ketat gitu enggak, Pak? Itu kan dugaan. Bidadari itu Dugaan itu, sopan. Bang. Iya, Bukan makanya saya kotor. tunjukkan ke Bapak. Dari mana tahu Hati-hati Bapak. Mbak kotor otak saya? Dari Lah mana Bapak tahu? bilang di bar. Berarti Bapak mikiran di bar kan? Enggak, bukan. Emang bidadari itu di bar? Aku kan hanya menduga. Aku Loh, hanya saya menduga. iya karena otak Bapak Aku hanya kotor, menduga. pemikiran Bapak di bar karena Bapak sering ke bar mungkin. Jadi pikiran Bapak kalau Bukan perempuan gini. bidadari itu di bar. Kalau Bapak tahu saya bidadari pas- enggak? Ya, enggak, Saya dengar tanya, dulu. Bapak tahu Kalau bidadari sampai nggak? 10 orang Dengar melayani dulu. laki-laki, itu kan udah di tempat bari. Mana datanya? Ini sampai Mana datanya 72 10 orang? bidadari. Mana? Mana datanya 10 orang melayani laki-laki seperti di bar itu? Tunjuk data dalam Al-Qur'an kami ada. Jangan Bukan, memfitnah. kalau- Dalam kitab Bapak justru pesundal lebih dulu masuk surga, baru di bar. Di bar itu Bukan, pesundal, maksudku. Pak. Di surga Dengar Bapak dulu. pesundal tuh. Nah, inilah Bentar yang dulu, kita Bapak. apa? Kalau kita dijelaskan, kalian aja yang bicara. Bapak mau menjelaskan apa? Bapak mau menjelaskan Enggak, apa? gini. Bertanya atau jelasin? Yang bertanya ini Dengar. Bapak bertanya atau menjelaskan Dengar saya nih? dulu. Dengar, aku hanya menjelaskan apa yang di media sosial. Saya Dengar nggak dulu. peduli media sosial. Saya nggak peduli di media sosial. Yang saya peduli adalah Bapak kan mengatakan yang namanya bidadari di bar. Sejak kapan ada bidadari di bar? Di bar itu pesundal, Pak. Bahkan pesundal masuk surga Bapak loh. Sejak kapan ada bidadari? Mana mau bidadari ke bar, Pak? Bidadari Oke. dalam Islam itu, Pak, adalah perempuan-perempuan yang pemalu, Pak. Dia ngapain dia ke bar? Ke bar itu tempat pesundal. Justru kalau Bapak mau membayangkan bar, Bapak bayangkan surga Bapak karena pesundal ada di surga Bapak. Aneh nih orang Kristen nih. Otaknya kotor Aneh banget kan? sih. Akan langsung menghakimi aneh orang Kristen. Jadi kalau aku bilang kau aneh Bapak orang bayangkan Kristen. bar loh. Apa alasan saya dikatakan aneh? Otak saya nggak kotor kayak Bapak. Bapak bilang bar barusan. Enggak, aku enggak kotor. Loh, Aku kan nanya. sejak kapan? Lucu. Bapak tahu nggak bidadari itu? Makanya saya tanya bidadari itu apa? Yang terbayang di badan Bapak bidadari mungkin perempuan pakai kutang, pakai sempak, yang badannya jalan-jalan kayak pesundal. Itu bukan Dari bidadari, mana? itu pesundal, Pak. Karena Bapak memikirkan bidadari, mungkin di bayangan Bapak yang dianggap bidadari adalah perempuan yang pakai kutang sama celana dalam doang. Jalan di bar, itu menurut Bapak bidadari. Nggak ada di Islam bidadari begitu. Bidadari adalah perempuan-perempuan yang tahu malu. Nggak ada pakai kutang gitu aja. Bapak samain di bar. Bapak otaknya di bar mungkin, sering ke bar mungkin Bapak nih. Makanya aku bilang dari tadi. Diskusi agama itu, hati itu dikeluarkan dulu penyakit-penyakit hati. Bapak bilang apa itu di bar? Bapak otaknya kotor, makanya bayangan Bapak di bar. Makanya jangan kotor kalau naik ke atas ini. Itulah kan. Langsung emosinya kalian menjelaskan. Ya emosi lah. Bapak menyamakan surga Islam kayak di bar. Saya tanya, ada nggak dalam perspektif Islam bidadari itu perempuan sundal seperti di surga Bapak? Kalau Bapak bilang gini, di surga saya memang kayak di bar, soalnya ada pesundal. Memang tepat, karena pesundal memang tari tiangnya di bar. Tapi kalau bidadari, Bapak tahu nggak bidadari itu konsepnya seperti apa? Nih saya tunjukin bidadari itu. Nih. Oke, nanti Bentar dulu. ku download semua yang menyampaikan itu. Ada beberapa laki-laki perempuan yang menyampaikan itu. Oh iya nantilah. Nanti ku kirim. Ah, ini, apakah ini, mereka ini. apakah mereka enggak Islam atau ahli Islam mereka? Kurasa Aduh ahli Pak, Islam itu. Bapak lagi ngomong sama saya, kok malah bawa orang lain sih? Iya. Nih, Pak, beda ya. Pesundal itu perempuan yang nggak tahu diri, yang jual harga dirinya tuh. Pesundal tuh lebih dulu masuk surga di surga Bapak tuh. Bahkan pesundal lebih dulu masuk surga, kata Yesus. Bapak tahu nggak bidadari seperti apa? Nih Bapak baca di Al-Quran kami. Bidadari itu adalah wanita baik-baik dan jelita dalam surah Ar-Rahman ayat ke-70. Disamain sama perempuan di bar. Beda lah. Perempuan suci, Pak. Al-Baqarah 25. Lanjut. Cantik lahir batin, Pak. Ar-Rahman 70. Dipingit di rumah, Pak. Sejak kapan ada perempuan yang di bar itu kerjaannya orang-orang dipingit di rumah? Ar-Rahman 72, Pak. Pak, jangan samakan, Pak, bidadari sama pesundal, beda jauh. Itulah makanya aku bilang, kalau membayangkan bidadari jangan bayangkan pesundal. Sungguhlah beda esensi pesundal dengan bidadari. Nah, yang pesundal di surga itu satu-satunya ada di kitab Bapak. Gitu loh. Oh, Nah, oke. nih dalam surah Ar-Rahman ayat 56 nih 58, bidadari itu dia suka menundukkan pandangannya. Bapak tahu kan kalau pesundal di bar matanya jelalatan nyari om-om, begang adik bang. Nah, mungkin itulah yang abang pikirkan itu. Perempuan pakai kutang, pakai celana dalam yang joget-joget, pakai narik tiang mungkin. Itu yang dipikiran Anda. Aku nggak tahu kok bisa Anda menuduh itu bidadari. Kayak gitu bukan bidadari bang, tapi itu pesundal. Astagfirullahaladzim. Pokoknya tenang, lagi puasa nih Mbak. Puasa Mbak, tenang. Masa ada bidadari masuk bar dikira pesundal kali. Aku hanya membuat istilah. Lucu kali. Kalian itu kalau menjelaskan jangan emosi. Aku emosinya Pak, gini enggak loh, kan emosi, aku bilang Pak. dari awal tadi. Enggak, Gini kan aku ngomong enggak. Gini, Tahu kalau nggak kenapa aku kalian emosi? marah-marah, di sini pun bisanya marah-marah gitu. Semua punya Bang, orang
punya orang Bukan berarti orang bicara keras itu marah, orang Batak bicara keras apakah marah? Enggak. Saya ini bukan marah, cuman saya pakai tutup muka nih. Kalau Bang lihat nih banyak senyum saya. Saya bilang dari awal tadi. Dari mulutmu aja bilang di surga aja ada pesundal, kau bilang. Ada dalilnya. Kau di situ. Bukan emosi itu dalil nih. Nih pesundal itu dulu masuk surga nih. Bapak simak dengar dulu. dulu. Bapak Dengar Jul dulu. simak dulu. Pak Jul simak dulu sejenak nih. Ini Pak mau menampilkan data. Nah, itu bukan marah, itu data. Kalau yang di bar itu pesundal. Nah, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendului Pak Joel masuk surga. Berarti ada pesundal di surga Bapak. Kami di surga kami bidadari, Pak. Bukan pesundal. Yang di bar itu pesundal, bukan bidadari. Mana mau bidadari masuk ke dalam bar. Mereka adalah orang-orang yang menahan menahan mukanya. Mereka pemalu, terjaga kehormatannya. Kalau di bar itu ya pesundal lah. Masa disamain bidadari sama pesundal? Ya, dicatat Bapak tadi ayatnya Matius 21 ayat 31 untuk Bapak pelajari juga. Dicatat ya Pak. Sekarang tanya pertanyaan selanjutnya. Dibuka pintunya Bang Jul, dibuka pintunya Jul. Pertanyaan selanjutnya. Bang Rizal ada yang baru Bang Rizal? Ya, silakan YF Islam atau Kristen YF. Selamat malam YF, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Islam atau Kristen Bang. Kristen. Ya, Kristen. Abang naik ke room ini ada yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan mau sesuatu? menyampaikan sesuatu aja sih. Gini ya, kita sih sebenarnya aku kan kali mendengar aja ya yang disampaikan Uni Rifa. Jadi gini, kalau ada yang menyampaikan seperti itu, nggak usah langsung kebakaran. Aduh, gitu kok malah ngajarin saya sih? Saya Nggak itu udah ngajarin sama gini Pak loh. Joel. Gini loh. Loh, kok kamu ngatur saya? Pak Bukan Joel ngatur, ini saya bilang bukan ngatur. kan ini ngatur namanya. Bang, di sini tempat bertanya, Bang. Kalau nggak suka nggak usah di sini. Kalau suka lanjut. Bang Joel ini sudah saya bilang tadi, Bang. Sebelum diskusi sama saya otaknya dibersihin ya, Bang ya. Tiba-tiba dia bilang kayak di bar loh. Berarti otaknya kotor karena mungkin sering ke bar. Nah, Anda di sini mau bertanya mewakili Bapak ini. Ya, apa yang di Mau bertanya nggak? Gini, Kan Abang kan kebayang di bar tadi kan. Abang kan kebayang perempuan bidadari itu kan di bar. Kok saya diatur-atur? Saya nggak suka diatur-atur sama orang Kristen. Ini rumah Islam. Kalau mau diskusi tanya, kalau nggak sudah turun aja sih, simple banget. ya Kok kalau umat Islam mau kayak gitu diatur-atur? gini, kalau mau kayak gitu lo nggak usah buka-buka ayat Alkitab kan gitu. Suka. Lu pula yang ngatur, emang siapa lu? Ya itulah, ya karena saya Kristen lo, jangan buka-buka Ya udah. Alkitab. Oke. Gitu loh. Coba tunjukkan undang-undang yang mengatakan tidak boleh Nggak orang Islam usah membuka Bible. tunjuk-tunjukkan, lo kan Oke. bilang kan. Lah terus Bang, kenapa Bang, lu ngatur Bang, saya? Ya saya Aku siapa keberatan. ngatur-ngatur? Bang YF. Kalau kamu keberatan, lapor kantor polisi. Lapor kantor Ini polisi, ya. suruh Bible ditutup. Suruh bilang sama pemerintah, tolong Bible dikasih tanda tidak boleh dibaca oleh orang Islam. Bikin gitu. Nggak ada tertulis di situ. Ini kita sampaikan juga ke netizen. Coba kau bahas siapa barangkali namamu? Sebentar, Bang Jul sedikit Tobat pula sebentar aku. ya. Baca Bible Bang dibilang Jul, berdosa, sebentar ya. ada-ada aja. Bang Jul sebentar. Ya, ini Maksudku Bang Jul sebentar, Bang Jul, tolong tahan sebentar. Teman-teman saudara-saudara Kristen perlu tahu juga bahwasanya pendeta-pendeta yang kalian datangi itu mempelajari Islam di dalam kuliahnya mereka. Ada mata kuliah namanya Islamologi. Itu mereka pelajari. Apakah mereka izin dulu ke orang Islam? Tidak. Tidak seperti itu. Jadi tidak ada hak juga untuk teman-teman saudara-saudara Kristen melarang kami membaca di situ kan. Selagi kami tidak melakukan interpretasi yang jauh daripada isi ayat itu, teman-teman bahkan diberikan kesempatan untuk membantah apa yang disampaikan oleh Unirifa. Kita memberikan hak yang sama. Seperti itu ya. Ini teman-teman takutnya ada yang belum tahu seperti itu. Barangkali Pak Jul juga belum tahu bahwasanya pendeta-pendeta itu mempelajari ya, Islamologi. aku tahu, tapi Seperti itu. yang saya tahu, walaupun pendeta-pendeta mempelajari itu, tapi bukan menghakimi orang Muslim, enggak. Bapak pendeta. Aduh, Bang, di sini nggak ada penghakiman, Bang. Emang ini hari akhir dihakimi. Di sini kita Bukan, diskusi, Bang. Abang itulah bertanya, kan, saya menjawab. ini kakak ini langsung mengada-ada. Ada dihakimi rupanya. Ada kami menghakimi. Bang, ini tempat kita diskusi. Abang di sini mau Betul. curhat.
mau diskusi Iya. atau mau ngapain? Tadi kan ada kawanmu yang bilang saya nggak mau kalian bahas Bible. Loh, Abang Rizal menjelaskan kenapa kalian larang kami bahas Bible sementara di STT kalian bahas Al-Quran. Pertanyaan saya, Anda mau lanjut diskusi atau enggak? Kok ngebahas teknis? Ini sudah ada, udah lama diskusi lintas agama ini udah ada, Enggak, udah hampir 5 tahun. Istilahnya kakak itu membahasnya itu sudah memfitnah. Kalian bilang tadi, Coba di surga fitnahnya kalian ada mana? sundal. Loh, Di surga fitnahnya kalian ada gimana sundal, nih? kau Coba bilang. Matius 21 nomor 31 coba dibaca. Siapakah di Kau antara baca kedua orang kalau itu memang yang melakukan pengen tahu kehendak? firman Nih, Tuhan. nih. Kalau Udah, kau pengen silakan. tahu firman Jelaskan. Tuhan, baca aja sendiri. Lah. Baca aja sendiri. Nih, ini saya baca nih. Di sini dikatakan perempuan sundal masuk surga. Dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk surga nggak perempuan sundal? Tahu kau nggak artinya itu? Kenapa masuk surga dia? Saya nggak nanya kenapa dia masuk surga. Yang saya tanya perempuan sundal mau masuk jelaskan? surga Mau nggak? nggak aku jelaskan? Mau kau dengar biar aku Yang jelaskan? ngerti nggak yang saya tanya? Perempuan Ya, mau sundal nggak masuk aku surga jelaskan nggak? yang kau baca itu? Ya, tapi yang saya tanya masuk surga nggak perempuan sundal? Mau nggak Masuk aku atau enggak? jelaskan yang kau baca itu? Bapak jawab dulu Pak, itu kan Hah? ada pertanyaan. Tunggu. Anda ini ngerti nggak pertanyaan dan menjawab? Enggak, aku juga Apa yang ngerti dijawab? nggak? Ngerti nggak yang Apa? kau baca itu? Apa artinya? Loh, apa urusanku mengartikan ini? Aku bukan Kristen kok. Aku membaca. Dan Kenapa kau baca? perempuan sundal. Loh, Kenapa kau kok baca? nggak boleh baca? Untuk Ya membuktikan udah, kepada masuk. Anda bahwa di surga Anda ada Kau yang baca sundal. sekarang, kau yang baca sekarang aku menjelaskan, mau nggak? Yaudah, silakan dijelaskan tapi pakai data. Pakai data. Itu yang kau baca itu baru aku jelaskan. Ya, Pakai data. silakan. Pakai data. Yang sekarang yang kau baca itu ku jelaskan. Kenapa kau bilang Betul. tadi orang sundal masuk surga Bapak sampai minimal ada open bahasa cam dulu, tadi Pak. Open surga cam. membaca Ini orang. tertulisnya begitu, bukan Makanya. saya nama-nambahin. Dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, perempuan sundal ini masuk surga atau masuk neraka? Itu masuknya di situ orang yang sundal itu memang dia pesundal dulu. Tapi setelah dia berubah, menyesali dia kehidupannya. Mana-mana dia masuk dalilnya? surga. Di mana tertulis dia berubah? Di mana tertulis kalau dia bertobat? Coba tunjuk datanya dong. Baca satu perikop, enggak apa-apa. Kalau- Jangan kalau nama-nambahin firman Tuhan lah. Bah, menambah-nambah. Kok Kok jadi kau yang nambah-nambahin? ngatur? Ya iyalah, aku nggak mau ditipu. Kau nipu. Udah, kau yang mencoba tadi mengganggu firman Tuhan di situ. Matius 21 di situ dikatakan dan perempuan sundal masuk Gini. surga. Saya enggak butuh Gini, penafsirannya. dengar dulu. Ini orang lucu ya. Kita nggak butuh penafsirannya loh. Dia jelasin penafsiran. Yang saya tanya, menurut ayat itu perempuan sundal masuk surga atau enggak? Itu aja kok. Kan saya sedang membuktikan kalau Saya otak bilang, Anda membayangkan bar, masuk di bar surga itu kalau adanya sudah ada pesundal. penyesalannya. Mana dalilnya kalau dia menyesal? Coba ayat benar. Tadi itu Matius 21. Gini, Mana? kalau di Alkitab kami, Aduh. dengar dulu, maka aduh. Siapa Iyalah, pun kau bisa nipu aku bilang nggak? aduh. Siapa kau dulu? Tunggu. Kau pendeta nggak, Bang? Enggak, aku bandit. Ya udah, kalau gitu nggak perlu kudengarkan ya. Ngapain Wah, aku kenapa dengarkan enggak kau perlu? pendeta? Kalau pinternya aku kenapa? Oke, tunjuk di dalam ayat itu metode apa yang kamu gunakan untuk mengatakan bahwa mereka bertobat. Tunjuk datanya. Gini, kepakai aku bilang kalau firman Tuhan itu kalau dicatat semua perjanjian Anda lama sama menafsir perjanjian itu baru. pakai otoritas yang mana? Otoritas siapa? Nafsir suka-suka nenek moyangnya aja. Anda nafsir menggunakan otoritas siapa? Assalamualaikum Bang Ben. Selamat Ginilah datang. ya, Bang Ben. ginilah ya. Waalaikumsalam. Biar aku turun. Ginilah, biar aku turun sedikit lagi. Oh ya turun aja bang, turun aja. Enggak, sedikit Turun lah lagi. Bang, daripada menyesatkan. Turun aja. Daripada nipu aku. Aku nggak Daripada suka Anda ditipu, nangis Bang. di atas nanti. Biar ku jelaskan, mau nggak dengarnya? Oke, Turun lah. saya punya. Nggak gini kebetulan loh, saya- lucu banget ya. Ya, saya Yang kebetulan ditanyakan diberi- itu, ya Bang Rijal, yang ditanyakan itu adalah apakah perempuan sundal di dalam ayat itu masuk surga atau tidak? Kan itu pertanyaanku. Kenapa aku bertanya begitu? Karena tadi kau bertanya, kenapa ada bidadari? Emang itu apa, surga atau bar? Lah, aku menjawab, bar. Nggak ada bidadari jalan-jalan ke bar. Yang suka nangkring di bar itu pesundal. Faktanya yang masuk surga adalah pesundal. Di kitabmu ada. Kutunjukkan ayatnya. Lah, lalu kemana-mana muter. Oh, kau tahu itu dia bertobat. Di mana di situ dikatakan bertobat? Nama-nambahin firman Tuhannya kalian sendiri. Mana mau aku ditipu-tipu? Aku pendiskusi loh, bukan orang yang mendengarkan tipuan kalian. Silakan. Enak aja aku mau dibohong-bohongin. Orang tanya apa, jawabnya apa.
Kalian bertanya aja, giliran nanya jangan bawa narasi-narasi yang bikin kalian ketampol. Wah, ganti nama nih Bang Ben nih. Assalamualaikum. Ya, ya Pak Uki, Muslim non Muslim Pak Uki. Bang Oki, Islam ya? Iya, Ya, Muslim. dibawa dulu Bang ya. Dan sampaikan. Iya, siap. Oke, siap Bang ya. Karena narasumber kita udah banyak banget atas Bang. Iya, diturunin. Masih. Ya, buat Ya, yang Bang Ben juga nih. Ya, silakan Bang, silakan. Ada Ronald Bang Rizal. Di CF nih dia tadi mau ngomong tuh, dia ngelarang-larang saya baca Bible tuh, enak aja dia larang-larang. Bukan larang ngebaca, lo nyimpulin, Rifa. Di mana kesimpulannya Bang? Di mana? Ya itu lo Apa bilang kesimpulan tadi, saya? berarti di surga kalian ada pesundal. Oke, saya Kan tanya, kalau- pesundal masuk surga nggak? Gini aja deh, Rifa, lo nggak usah bahas itu. Tadi kan aku mau bertanya tuh. Tadi aku mau ngebahas yang tadi. Bang, ini yang saya paling nggak sukanya, udah nuduh saya, tapi nggak bisa buktiin, langsung lari tuh. Gini deh, kita bahas yang lain, udahlah nuduh saya dituduh menyimpulkan, lalu saya harus membiarkan itu kepada saya. Nggak bisa Bang, ini kita ditonton banyak orang loh. Ketika lo kalau katakan pesundal ada di surganya Kristen, itu sudah menyimpulkan, Oke, botol. baik kita bahas. Oh, tolong, Mari kita bahas jangan ya. sarkas, jangan sarkas. Nggak apa-apa, biar aja mereka nunjukkan kekristenannya Bang Datu. Oke, ya. Kita harus terima itu loh. Jangan berharap kebaikan dari mereka. Umat Islam jangan pernah berharap kebaikan dari mereka. Ingat ya. Saya mau sekali lagi ini. Perhatikan teman-teman. Kartu kuning ya. Sekali lagi kartu merah. Biarkan aja mereka memang begitu. Saya mau tanya, dalam ayat itu Ustadz lo yang selalu bilang di surganya Muslim itu kesibukan lelaki memecahkan perawan. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, kayak tadi Bapak itu pertanyaannya, lo jangan salahkan orang gitu loh. Tinggal lo Di jelasin mana saja. dalil seperti itu, Bang? Anda bisa mempertanggungjawabkan dengan dalil, Bang, tuduhan Anda, Bang. Bisa nggak? Atau cuma mau pamer kebodohan di depan kami tanpa mampu menunjukkan dalil? nih, kita tunjuk dalil nih ya. Nih. Saya tunjuk dalil nih. Kalau saya pakai data kalau ngomong. Nah, saya tanya nih. Dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, perempuan sundal masuk surga nggak? mendahului mereka kayak Iya. gini loh. Dalam posisinya ketika pesundal itu bertobat ya mereka akan masuk surga. Di mana tertulis? Di mana tertulis dia bertobat? Ya nggak mungkin Mana coba? pesundal masuk surga, Rifa. Loh, di sini justru dikatakan pesundal masuk surga. Makanya Kok malah kan di ditolak? Al-Quran lo juga ada Mana? ada apa namanya itu? Apa ada apa? Asbalujul ya, apalah itulah yang di Apa asbalujul itu. nih? Jadi Eh, ada itu. Siap, dengar nih. Lo Coba nggak bisa mana? nyimpulkan seperti itu aja. Saya Rifa. nggak nyimpulin, saya Sama kan aja tanya lo sama kamu. nyimpulin. Yang ini tulisannya apa? Udah nih? lah gini aja lah. Jadi 72 bidadari lo itu di surga ngapain? Itu aja lah aku tanya dah. Melayani. Lo jawab aja dulu Islam lo, nggak usah lo Melayani. bahas Kristen. Itu aja dulu lo Jangan jawab. lari dulu, Bang. Kok lari? Lari dulu, Saya selesaikan ini datang loh. ke sini mau Perempuan sundal masuk bertanya, surga lo dulu, ngapain Bang. bahas Alkitab? Kenapa Lo kejam? bertanggung jawabkan dulu itu aja pertanyaannya tadi itu Bapak si Joel itu. Oke, Itu aja oke, lo saya jawab. Sabar Bang Ben, saya jawab. Iya. Di surga Yang kami perempuan katanya perawan. Kalau Oke, melihat iya. itu aja membayangkannya bisa langsung memilikinya itu apa namanya? Surga apa neraka itu? Ya, coba saya tanya. Di Ya, surganya dengan kami perempuan. melihat foto dan Aduh, kamu ini orang menginginkannya, apaan sih? kau akan Emang kurang mendapatkan- ajar nih. Memang tunjuknya memang iblis ini. Dari tadi nggak berhenti ngomong. Dalam surga kami perempuan di surga kami perawan. Nah, sekalian tanya. Istrimu nanti di surga perawan atau udah bolong? Jawab. Atau nggak punya kelamin? Jawab, buka mic-mu. Istrimu nanti di surga Surganya Kristen perawan nggak atau ada bukan? Suami istri, istrinya Berarti kalian surganya bercerai? Kristen nggak ada. Nggak Ya. ada suami Mana istri. mana Nggak data? Mana data? Mana Daging dalil? itu darah dan daging tidak ada tempat Ah, dalam kasih. kerajaan. Yesus itu Nanti pakai kasih ya. daging ya. Matthew 19 nomor 29 ya. Iya, udah. Nanti bentar Bang Ben. Pertama kamu menipu. Kamu bilang darah dan daging tidak ada. Henok dan Elia emang kau pikir nggak pakai darah dan daging ke surga? Rifa, Yesus di kau surga pikir itu nggak pakai ada darah dan daging ke surga? Mereka Henok naik ke Elia ke lo surga nggak bawa tahu. apa? Lo nggak Ya, tahu Henok dan si Elia dan Henok Ya tuh naik udah, ke Henok surga dan apakah Eli. tubuhnya sudah diubahkan kan nggak ada Ya berarti kau tulisannya. cuma nggak tahu, tapi sok tahu. Ini sok tahu berarti Yesus ke surga pakai darah apa daging apa enggak? Dia dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaannya pakai daging enggak?
Tubuh kemuliaan Yesus ada daging nggak? Kan udah dibilang darah dan daging tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Kau tolong sih Tubuh kamu. kemuliaan. Kau tahu Yesus makan ikan goreng sebelum Darah naik ke dan surga? daging, darah dan daging, ada darah dan daging. Kamu ngerti nggak? Tubuh kemuliaan Yesus itu beda. waktu tubuh kemuliaan itu di mana dikatakan tubuh Di kemuliaan mana itu daging dikatakan Yesus? tubuh kemuliaan ada darahnya? Oke, Otakmu pakai. saya tunjukkan. Mana? Yesus makan ikan goreng nggak? Sebelum ke surga Yesus Itu makan ikan goreng ketika nggak? di bumi, itu ketika di bumi belum naik ke Setelah dia surga. makan ikan goreng, dia naik ke surga. Setelah dia makan ikan goreng, terus naik ke surga. Saya tanya, kapan dia berubah Anda menjadi dijelaskan di bukan itu daging di dan hari darah? yang sama, di jam yang sama. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Ketika Habis ini makan orang ikan goreng dia langsung naik ke surga. kalau modal-modal tantrum gini Sabar, apa? jangan terguncang. Kita Terguncang buktikan ya kau. di sana ada makan minum ya. Ya emang ada Robin, makan Robin, minum, ini- tapi ini- habis ini- makan minum langsung Ini naik ke kok surga. nggak Di bisa mana diskusi datangnya? loh, pakai tantrum gini loh. Jangan kita bukan keroyokan. Tolong yang di bawah tetap kencang lainnya karena ini penontonnya udah rame nih. Saya takut ini naiknya signifikan. Tolong yang di bawah ditetapkan dulu ya. Ya udah kau turun lah, kalau kami nggak ada otak ngapain Makan kau di dan sini? minum Ya itu udah berarti kalau ada darah daging nggak? jangan dinaikin lagi tuh, kurang ajar tuh. Nggak Oke, usah siap, Bang siap, Ben. siap, siap. Percuma. Kasih dapat Apapun istri 100 kali lipat, percuma. kabur kau. Percuma Bang Ben. Pertama, dia tidak mau berhenti bicara. Yang kedua, ayatnya sendiri dia kencingin. Ya, yang ketiga, apakah mungkin kita bisa memberi data kepada orang yang ngomong kayak cewek tantrum lagi datang bulan? Nggak mungkin. Dia mengatakan Yesus naik ke surga tidak ada darah, tidak ada daging. Di mana itu tertulis? Yesus itu naik ke atas itu punya daging, makanya bisa dilihat. Ya kapan tubuh kemuliaan itu nggak pakai daging? Memang penipu mereka ini. Iya. Jadi tadi udah menghujat apa namanya ngatain kata-kata yang Udah tidak ngatain pantas udah, ya. udah. Nggak bisa. Orang yang seperti itu hanya akan memicu. Mana Bang Ben tadi? Bang Ben kepental kayaknya. Nggak, orang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran itu. Nggak akan ada itu. Betul. Diskusi bagus-bagus nggak akan ada itu. Ngapain? Iya. Kalau dia bilang kita takut, ya kita takut sama lu dah. Jujur kita takut sama lu, takut kesurupan kita. Iya betul. Teman-teman perhatikan ya. Kalau kita diskusi dengan teman-teman Kristen, memang kesabaran itu harus ditingkatkan karena kata-kata mereka tuh penuh dengan kasih. Ngata-ngatain kita tolol, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya kan? Saya tadi udah bilang loh, kita kalau bicara surga otak jangan kotor. Karena kalau otak kotor, jangankan bicara surga, rumah aja terbayang perempuan pakai kutang semua, bayangin kan? Makanya, dan di situ jelas pesundal masuk surga. Terus dia bilang pesundal yang bertobat lah. Di situ profesi kok, kecuali di situ wanita mantan pesundal, jelas. Ini mana? Nama nambahin aja. Bang Ben naikkan lagi Bang kalau nampak. Ada si Riko nih, ha. Tapi dia ngelanggar. Ya Bang Riko udah di atas. Lanjut Bang, saya lagi ada urusan nih. Bang Rizal naikin orang-orang ya Bang ya. Saya lagi ada urusan sedikit nih, ada kerjaan nih. Halo. Tolong yang di bawah ya. Bentar dulu. Mohon yang di bawah dikencengin tetep layarnya karena ini saya mendadak agak kaget juga ini ada 1000 ini. Mohon yang di bawah dikencengin tetep layarnya kayak mana tahu ada ini ya pasukan Romawi sudah sampai. Di saya mohon Ayo dikencangin. ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya Riko, saya dari Tanjung Pandan, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Mohon dibantu ya untuk Lebaran ini, silakan di order cemilan kami bagi yang mau aja ya. Silakan ambil WhatsApp kami ada di akun kami ini di profilnya. Ada pempek sutra, abon, pletek, pastel, setik ya, kerupuk tenggiri dan sebagainya. Silakan untuk di order ya Bapak Ibu, mengingat masih 12 hari lagi, insya Allah amanah dan halal. Uni Ripa tambahin dikit. Jangan lupa teman-teman bantu Riko dalam usahanya, beli makanan cemilan dari Riko teman-teman ya.
Kalau tidak suka bisa dikirimkan ke teman-teman yang dicintai lainnya gitu ya. Bantu mualaf kita untuk memberdayakan memperbaiki perekonomian mereka, jangan biarkan mereka meminta-minta. Ya, silakan. Betul. Madam di bawah, Anda minta naik. Kristen ya, Madam ya di bawah ya. Madam silakan, Anda minta naik. Silakan diskusi dengan guru. Siap. Madam ada di bawah, di Madam Bang Rizal dia minta naik katanya. Madam. Ya, dia minta naik katanya. Tapi akunnya apa namanya? Akunnya yang mana nih Madam tadi. Madam, Anda silakan minta naik ya. Kalau mau naik silakan. Kemudian yang Islam jangan minta permintaan naik dulu. Iya. Ya. Ini ada 15 permintaan tapi dari nama-namanya nggak kelihatan yang oh, ada Bang Ben, silakan Bang Ben. Ada Bang Ben, ya Ben. Ya. Kenapa jatuh Bang Ben? Oke. Ya Madam, Anda mau diskusi silakan. Bang Uplook 99, selamat malam Bang. Bang Uplook. Selamat malam Bang. Ada yang bisa kami bantu Bang? Ada yang mau disampaikan atau gimana Bang? Enggak, saya Abang dibawa aja lah. Oh iya, oke, terima kasih Bang. Diturunin. Oke, kita cari lagi ya teman-teman. Saya selaku moderator menghimbau teman-teman untuk berdiskusi secara sopan, santun, dan menampilkan data. Kita kedepankan ukhuwah yang baik gitu. Jangan sampai tersulut emosi, apalagi sampai keluar kata-kata yang menyinggung pihak lain. Kata-kata seperti yang tadi diucapkan itu kurang pantas ya. Silakan yang mau permintaan. Kita coba dari Hans Official barangkali. Selamat malam Pak Hans. Selamat malam Pak Hans. Nggak ada jawaban. Halo, selamat malam. Saya nggak mau naik nih, saya Muslim. Oh iya Pak, kepencet ya Pak ya. Ya, selamat malam Bu Ida Sirait. Selamat malam Pak, kepencet itu Pak, maaf saya mau belajar aja denger-denger. Oh iya, terima kasih Bu. Siap, Bu. Mohon maaf ya. Oke. Ya emang kalau lagi nonton kadang-kadang saya juga kepencet gitu. Bang Rizal. Ada tap-tap layar itu, Iya. tap-tap Iya, layar. Bang Rizal dihapus saja, Pak. Dihapus saja Bang Rizal yang muslim. Siap. Terima kasih Bang Rizal ya. Lanjut. Siap. Ya, untuk teman-teman non-muslim boleh bergabung di sini. Silakan. Siapa tadi? Apa ada lagi? Silakan. Sambil menunggu. Tadi apa ada lagi? Tegar. Selamat malam Bang Tegar. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Bang Emil dan kawan-kawan. Selamat malam Pak Tegar 74. Pencet lagi kayaknya ya. Mohon maaf diturunkan Pak Tegar. Oke teman-teman, silakan yang mau bergabung diskusi. Pak Warsum, selamat malam Pak Warsum. Selamat malam. Ya, selamat malam Malam Pak, dipencet Pak. Oh, Maaf. oke Pak. Iya, siap. Terima kasih. Iya. Ternyata sejarah dari kitab buku Amsal itu dia mengambil dari dari sejarah Iya, Mesir. Iya, Sejarah jadi Mesir. ternyata Data dari kitab mana itu? Amsal ini, wah kita dapat datanya ini dari petunjuk Dibagi dari dong. Amenemope namanya. Ambrosia Kewa mau izin masuk. Nah, Silakan, jadi itu Bang. nih, Pak. Permintaan, Bang. Bang Silakan Rijal, permintaan. naikkan aja orang. Bang Rijal jangan bersuara biar
Pak dosen sampaikan di biar nggak bentrok suaranya, baru dia tetap naikkan aja. Nanti baru disapa mereka kalau udah di atas, biar Pak dosen ngobrol dulu. Silakan Pak dosen. Oke, siap. Ya, jadi aku dapat data yang menarik dari konteks sejarah ya. Dan ini apa ya? Dari Mesir kuno ya. Maka betul sekali namanya Bible itu dari apa? Dari daerah Mesir. Dan ternyata Bible Amsal, kitab Amsal itu dari Mesir. Nah, ini menarik ini sejarahnya. Jadi apa ya? Banyak sekali nih yang kita temukan ya sejarah. Jadi Bible Authent ini memang berdasarkan beberapa mengutip dari beberapa literatur sejarah, terutama sejarah arkeologi Mesir. Salah satunya itu apa, dari kitab Amsal. Itu menarik, ini kita dapat datanya. Jadi dia menggunakan petunjuk dari Amenemope namanya, Amenemope. Amenemopet. Amhotep, itu ya, yang Amenemope. Filemumi itu. Betul. Dan itu periodenya Rameside namanya. Rameside antara 1300 sampai 1075 sebelum Masehi. Nah, jadi itu sejarahnya Uniripa. Lanjut. Ini sekedar ini ya, bahwasanya memang kitab Authent ini banyak hal-hal yang apa yang tidak jelas gitu kan, tidak tervalidasi, dan penulisnya pun tidak diketahui. Jadi hanya sekedar mengutip dari orang-orang yang tidak diketahui penulisnya, kemudian ya sehingga tidak dapat dirujuk gitu kan dari sisi konsep pengetahuan. Nah inilah, tetapi ya Authent ya maklum literasinya lemah. Itu nih Ripa. Lanjut Bang Kang Emil, Kang Datu, Kang Rijal, Bang Uniripa. Siap. Selamat malam Bang Jos. Selamat malam Bang Jos. Selamat malam penyelidik. Mohon dibuka mute-nya Bang Jos, penyelidik. Ambrosia Kewa kok saya tidak dinaikkan. Silakan Bang, permintaan Bang. Saya belum melihat ada permintaannya Bang. Gini aja, yang Kristen ketik 1 gitu, nanti biar dinaikkan. Malam, selamat malam. Selamat malam kakak. Boleh bertanya tidak mengenai? Boleh kak, insya Allah boleh. Mengenai puasa. Ini kakak Islam atau Kristen, Mbak? Kristen. Kita bisa jawab. Bukan dalam kaidah fikih ya, hal-hal umum. Karena saya bukan ahli fikih. Saya nggak boleh mengajarkan sesuatu yang bukan kapasitas saya. Silakan kak, dicoba aja tanya dulu. Sebelumnya saya mau katakan saya bingung sih mengenai puasanya Muslim, karena kan saya alasannya bingung kenapa kak? Saya begini, kan saya di rumah tangga saya kan agama berbeda. Yang suami Muslim, saya Kristen. Jadi saya bertanya ke suami tuh mengenai puasa. Siap. Puasanya Islam bagaimana? Terus jawabannya ada di Al-Quran Al-Baqarah 108. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, berpuasalah di bulan Ramadan. Seperti itu kurang lebih. Pertanyaannya apa Bunda? Ada yang saya ganjal di situ mengenai yang orang-orang sebelumnya. Mengikuti orang-orang yang Bunda bingungkan apa? Sebelumnya.
Iya, yang orang sebelumnya Iya. itu yang siapa? Maksudnya Orang-orang siapa sebelumnya yang adalah orang orang-orang yang sebelumnya? pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut para nabi-nabi yang kami percaya sebagai nabi dari Tuhan. Karena kami percaya, kami diberitahu bahwa orang-orang terdahulu tuh ajarannya sama dengan kami. Hanya saja orang-orang yang menyelewengkan ajaran mereka. Secara esensi sebenarnya sama kok. Coba Yahudi itu punya yang namanya makanan kosher. Kami juga punya makanan halal haram. Mereka punya tefilot, kami punya sholat. Mereka punya yang disebut dengan apa namanya tuh istilah-istilah buat keagamaan mereka yang kalau dilihat secara esensi hampir sama walaupun memang berbeda. Tetapi kembali lagi bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran itu bukan kepada orang Yahudi yang sekarang, tetapi kepada Bani Israel yang mengikuti ajaran Musa yang benar-benar dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kayak gitu Bunda. Artinya mereka juga berpuasa. Nabi Musa berpuasa. Contoh dalam Al-Qur'an, wa is wa'adana Musa arba'ina lailatan summa takhasumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bahkan kan Yesus sendiri juga berpuasa. Artinya sebenarnya puasa itu sudah diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu sebagaimana sholat dan zakat juga diajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bunda. Kalau di dalam Bible mengenai kata Uni Rifa itu yang mengenai puasa Nabi Musa itu harinya kan berbeda atau bagaimana? Memang Penjelasannya Musa puasanya gimana? hari apa, Bun? Ya, memang Musa puasanya jumlah hari apa? jumlah harinya. Iya. 40 hari, 40 makan, tidak 40 hari, Kami sebenarnya 40 tidak makan. Kalau di Muslim kan, kalau melihat dari ajaran suami saya, dia puasa, ada sahur. Oke, bisa saya jelaskan ya biar enggak ini Bu, saya udah Iya, tangkap. iya. Bu, saya bilang ajaran Nabi Musa itu adalah apa yang juga diajarkan kepada kami. Saya tidak merujuk ajaran Musa itu apa yang ada di kitab Ibu, ya. Karena kami nggak jadi percaya di dalam kitab Ibu itu tentang Bentar dulu, biar nggak salah paham, jangan dipotong ketika saya jelasin. Karena nanti Ibu Oke, iya, bakalan maaf, bertanya maaf. lagi. Mending saya selesaikan. Jadi Bunda, menurut Islam, ajaran Moses itu bukan ajaran yang diimani oleh apa yang ditulis dalam kitab Anda, tetapi apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Apakah detail penjelasan bagaimana ajaran Moses kepada Bani Israel? Tidak detail, tapi secara umum ada penjelasan. Contoh, wasta'inu bisolat, wa aqimus solata wa atuz zakah tawarka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah, berdirikanlah solat, artinya juga mereka diperintahkan solat. Tunaikan zakat, mereka juga berzakat. Dan bahkan mereka berpuasa. Masalahnya adalah, ada tidak antara Bunda dan saya tahu persis bagaimana cara puasanya Musa? Kalau tahu silakan bawa data. Tunjukkan dalilnya secara eksplisit. Kalau tidak, jangan menduga-duga. Artinya kalau kami umat Islam tidak boleh sok tahu. Kami hanya yang diberitahu saja yang kami pahami. Tapi kami tidak harus mencari tahu di mana-mana tentang Musa. Kenapa? Karena kami ini umat Islam. Kepentingan kami adalah untuk kami sendiri, bukan apa yang sudah dijalankan Musa. Itu nomor satu harus dipahami. Nah, kalau kita bicara, maksudnya kalau puasa tanpa makan, menurut Ibu relevan tidak ajaran Tuhan bahwa manusia tidak boleh makan 40 hari 40 malam? Coba, Tuhan itu gini loh Bu ya. Di ajaran gimana? Coba, kalau di iman Kristen puasa tuh nggak makan-makan selama 40 hari ya? Maksudnya kan gini. Kalau menurut suami, penjelasan suami saya itu mengenai orang terdahulu itu dikatakan di situ Nabi Musa sama Isa, begitu katanya begitu sih. Cuman kan gini, saya bertanya no, gini. enggak. Bunda kan bertanya, Bunda kan bingung kenapa kok terlihat berbeda kan? Sementara kita nggak bisa katakan berbeda karena kita tidak mendapatkan detailnya cara tutorial Musa berpuasa. Tapi kan Ibu bilang tuh, kalau di kitab kami Musa tuh 40 hari 40 malam nggak makan-makan. Ya udah, apakah Ibu betul bisa membuktikan ke saya ada satu Bani Israel atau orang Yahudi yang 40 hari 40 malam nggak makan-makan? Begini. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti ini kesalahpahaman ajaran gitu loh. Boleh numpang tanya nggak, Masalahnya Mbak? itu Nanti jangan Itu dipotong masalahnya yang lain tidak dulu kakak, ini diajarkan. belum selesai.
Nah, Itu tidak sekarang saya diajarkan tanya. untuk kami. Begini, makna puasa itu yang saya tanya itu sama suami. Gimana makna puasanya itu gimana? Karena kan saya ingin juga belajar, ingin tahu mengenai Ya, Islam itu saya yang gimana. jelaskan dong. Kalau saya jelaskan, Ibu tentu mendengar, saya lebih banyak bicara dong. Makna puasa itu, Bu, kami nomor satu, Bu. Kami itu menjalankan perintah Tuhan. Maknanya, kami akan mendapatkan hikmahnya setelah kami jalankan dan apa yang disampaikan Nabi kami. Itu baru kami tahu maknanya, Bu. Contoh, ternyata puasa itu menyehatkan dan bla bla bla. Itu adalah hikmah puasa. Kalau makna puasa, Bu, apa yang kami jalankan semua perintah Allah. Kami ini agama Islam, Dalilnya? aslam dari kata Dalil kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gimana sih, Bu? bisa bahasa yang itu kan saya nggak ngerti. Tadi saya sudah jelaskan dia, makanya Bu dengar dulu. Gini, biar Ibu nggak berulang bertanya, selesaikan penjelasan saya, jangan dipotong dulu. Oh, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba. Kan saya bacakan tadi, wahai orang beriman, berpuasalah kalian. Kan perintah. Bagaimana cara berpuasanya? Ikuti Nabi Muhammad. Sahabat tinggal bersama Rasulullah. Bahkan kemarin Bang Jibril tunjuk data eksplisit nih cara puasa ala Rasulullah diajarin. Nah, lalu apa kaitannya kami dengan Musa yang tertulis dalam Bible? Karena Musa yang tertulis dalam Bible, kami tidak percaya bahwa itu adalah cerita asli tentang Musa. Kenapa? Karena menurut Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, kitab ibu itu telah bercampur dengan karangan manusia. Jadi tidak bisa dikatakan lagi sebagai kitab yang murni informasi tentang para nabi dan tentang Tuhan. No. Karena bercampur-campur, di sinetikus, terkanon, tidak jelas, masuk kitab ini, keluar kitab ini. Jadi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, tapi mari kita menggunakan rasionalitas. Apa iya Tuhan kalian menyuruh Musa nggak makan-makan selama 40 hari, 40 malam? Terus Musa menjalankan sendiri. Terus nggak diajarkan kepada Bani Israel. Buat apa Musa sendiri yang ngerjain itu? Bisa saya jawab? Silakan. Pakai data ya, Bu? Iya. Ini begini. Kan yang pertanyaan saya tadi mengenai orang-orang yang sebelum Islam kan, yang suruh diikuti puasanya. Terus nggak ada, nggak salah. Bu, salah lagi, Bu. Kami tidak berapa itu? Astaghfirullahaladzim. Ibu makanya sabar. Kalau saya jelasin jangan dipotong. Ayatnya dari suami. Iya, makanya Ibu dengarkan saya, Bu. Bu, menuntut ilmu tuh, Bu, saya bertahun-tahun loh, Bu. Nggak ada ceritanya Ibu pintar dan mengerti dalam waktu durasi semenit 2 menit. Hebat banget, Bu. Orang pesantren itu 9 tahun loh, Bu, sekolah, Bu, belajar. Saya bertahun-tahun. Ya, saya ngerti. Ilmu saya tidak maka tolong, Bu. dengan ini Rifan. Cuma No, ini saya bukan kan kita lagi membandingkan cari ilmu, tahu. tapi setidaknya dengarkan juga saya bicara biar Ibu paham. Diksi dalam Al-Quran itu, berpuasalah kalian sebagaimana dulu orang-orang juga sudah diperintahkan puasa. Bukan berarti puasanya sama dan mirip, gak gitu cara memahaminya. Tapi orang-orang terdahulu juga sudah diperintahkan puasa. Walaupun demikian, mau dimaknakan mirip juga sama, kita ini kami nggak boleh sok tahu ya, Bu ya. Kalau ada yang mengatakan puasa 40 hari 40 malam, Musa itu nggak makan-makan, itu menurut siapa? Ada nggak yang bisa menunjukkan secara eksplisit bahwa dia melihat Musa betul-betul nggak makan selama 40 hari 40 malam? Kalau sumbernya dari kitab Anda, kami orang kami adalah orang yang tidak percaya bahwa apa yang diinformasikan dalam kitab Anda itu adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Karena kitab Anda telah bercampur dengan pendapat manusia. Nah, makanya saya tanya secara rasional, menurut Anda Tuhan benar nggak nyuruh manusia nggak makan-makan selama 40 hari 40 malam? Untuk apa? Apa gunanya nggak makan-makan 40 hari 40 malam? Kan gitu. Sekejam itukah Tuhan? Kan gitu tuh. Oh, kalau di Islam perintah ya, diperintahkan untuk puasa. Iya. Seperti itu. Yang mana ada sahur, terus ada dalilnya, ada dalam Al-Quran atau dalam hadis. Hadis berapa, Bu Rifah? Ya, Ibu kalau mau cari masalah hadis, Ibu download ini ya. Nih saran saya nih, anak. Iya. Nih, Ibu download ini nih. Nih kalau Ibu mau belajar nih, karena nggak bisa saya ngajarin Ibu semua hadis tentang puasa. Duh, Bang Datuk jangan pergi dari ini dong. Nih, Ibu download ini nih.
Bu, download aplikasi Hadisoft ini. Ya. Hadisoft. Terus Ibu kebuka, ya, Ibu buka biar enak nih. Ibu klik di sini. Kata puasa. Nih. Ya. Nih. Ibu akan menemukan 2.800 perkara tentang puasa. Saya nggak mungkin ngajarin Ibu semuanya di sini. Iya, iya. Ya. Saya sudah Gitu. pernah baca sih. Ini yang saya mau pertanyakan, yang panutan untuk puasa itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Segala sesuatu tentang ibadah kami itu panutan dari Nabi Muhammad, Bu. Terus apa ada dalilnya untuk Nabi Muhammad puasa ya, Bu? Ya Allah, Bunda, Ya, saya ini kan cari Nabi nggak ada. Muhammad semua nih. Loh. Oke. Makanya saya suruh nanti Ibu saya cari. download Hadisoft Oke, ini. oke. Nih. Oke, Bu, nanti saya cari. Ibu lihat nih 2.830 kata untuk puasa. Ini Nabi Muhammad, Oke. Bu, yang ngomong, bukannya Bang Jibril, bukan Bang Ben. Ya, kalau saya bilang Nanti tadi. saya pelajari. Kalau masalah fikih, Ibu belajar sama ulama. Saya ini pendebat, pendiskusi, bukan pengajar fikih. Nah, ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang Nabi Muhammad berpuasa dan tentang bagaimana. Dia ngomong Nabi Muhammad loh. Nih. Ini Nabi Muhammad yang Sumbernya ngajarin itu? nih. Oke. Dari Nabi Nanti Muhammad saya ini. Hadis pelajari. ini semua dari Nabi Muhammad. Hadis ini kan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad, Bun. Nih, Oke, nanti Nabi saya Muhammad pelajari, nih. Bu. Rasulullah SAW berkata. Semua ini perkataan Rasulullah, Bu. Hadis atau Quran ya? Hadis. Oh, jadi Hadis, katanya hadis. Oh, gitu. Oke, fine. Jadi hadis Iya dong. Dari Quran. Dari Ya, Quran, hadis dari sumber hadis. primer lah. Oke. Oh iya dong. Gampang, Pak. Bagus. Tunggu, bentar. Bentar. Tahu nggak apa arti hadis? Coba jelaskan. Ingin tahu. Nah, hadis itu adalah apa-apa yang Nabi Muhammad katakan dan lakukan. Oke. Yang Oh, petunjuknya dari Allah. Pernah dengar. Sorry ya, nih. Iya. Satu. Dan ini sumber primer umat Islam. Kenapa? Dalil perintah di Al-Quran untuk mempercaya hadis ada. Sudah terdapat suri tauladan di diri Nabi Muhammad. Hadis dan Al-Quran beda. Al-Quran itu perkataan Allah. Oke. Apa yang diksinya muncul dari Allah. Dari Allah langsung. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu inspirasinya dari Allah, tapi kata-katanya dari Nabi. Itu beda. Nah, jadi kami menjadikan dua ini sumber primer. Begitu perintahnya di Al-Quran, cara puasanya nggak mungkin di Al-Quran. Emang Tuhan yang harus saya puasa gini ya, masa Tuhan yang mau puasa? Tapi bagaimana cara puasanya? Kata Allah, sudah ada para diri Nabi suri tauladan. Ikuti Nabi. Ya ada di hadis, begitu. Ya. Saya bertanya seperti itu karena kan sempat tanya sama suami. Nggak apa-apa. Nggak usah dijelasin, nggak apa-apa. Iya, jadi Nggak usah dijelasin kenapa Ibu bertanya. Kita fokus ke pertanyaannya aja, Bun. Kita edukasinya aja, Bu. Kalau apapun yang Ibu alami nggak usah. Ntar dulu, ini Bunda Ibu yang sebelah tadi juga mau bertanya. Biar bergantian. Silakan. Kakak ini Kristen ya? Ntar kakak Kristen. Kristen banget. Oke, silakan. Kita kan masih saudara ya. Jadi maksud saya mau bertanya dengan dengan kasih ya. Saya mau menanya tentang dari Quran, boleh nggak? Apa? Tentang apa? Anda minta di Al-Quran itu tentang apa? Tentang final judgment, tentang hari akhirat penghakiman dalam Quran 43:61. Oke. Dalam bahasa Inggrisnya sih, neither the Quran nor the Hadith tell us why the Isa will judge. Al-Quran, ya, sabar. Al-Quran surah ke-41 43 61 ya. Surah Zukhruf nomor 61. Tanda kiamat. Ya, tentang hari penghakiman. Ya bentar, sabar. Oke. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu la ilmu lisaat atau pertanda akan datangnya hari kiamat. Pertanyaannya apa, Sister? Pertanyaannya, yang menghakimi seluruh dunia atas dosa dan kesalahan itu Allah atau Isa Al-Masih? Allah. Tetapi kenapa di sini dikatakan kalau the final judge itu Isa Al-Masih ya?
Mana? Di ayat berapa? Dalam ayat Quran 4361. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Di mana kata dia menjadi hakim untuk seluruh manusia? Sebentar, saya ada translatornya. Saya nggak tahu nih. And indeed he will be knowledge of the hour, so be not in doubt of it, and follow me. This is a strike path. Chapter lainnya Judgment-nya di mana? Judgment kalau dia menghakimi seluruh manusia. A sign for the hour artinya apa? Yang mana? A sign for the hour maksudnya apa? Dalam bahasa Inggris itu artinya apa emang? Enggak, aku mau tanya ke kamu dong. Ya, saya nggak bisa bahasa Inggris dong. Di sini knowledge of the whole. Nih ya, nih bahasa Inggris nih. Nih kalau kita pakai bahasa Inggris di sini nih. Saya nggak tahu Anda pakai versi mana tuh ya. Artinya maksudnya dikirimkan pada kita gitu, Bang. Apa, Mbak? Nih. Apa yang dimasalahkan And dia? indeed he will be a knowledge of the hour, so be not in doubt of it, and follow me. This is a strike path. Jadi yang kakak tanyakan yang mana, Kak? Saya bukan orang yang fasih bahasa Inggris, by the way. Yang mana yang kakak tanyakan? Jadi itu, karena gini, Kak, bentar. Tanda maksudnya tanda apa? Nah, tanda ini apa Kak, maksudnya ini apa? Coba jelaskan. Ini Kak yang harus dipahami dalam Islam itu, bukan harus bahasa Inggrisnya ini yang harus saya pahami. Ini nih. Bahasa Indonesia Wa innahu bentar, karena kalau ini Bu Kak, kita itu nggak akan bisa diskusi bagus kalau sebelum kami selesai menjelaskan tuh dipotong dulu Kak. Kayak gimana ya? Ini nggak akan bisa kita dapat, makanya katanya pakai kasih. Kalau pakai kasih itu hargai. Hargai ya. Diam dulu, di mute dulu. Oke. Nih abang saya udah datang nih yang fasih bahasa Inggris nih. Mute ya. Wa innahu la ilmul lisaat. Ya, dia menjadi apa? Menjadi pengetahuan tentang tanda-tanda lisaat, saat-saat. Tahu tanda-tanda hujan, tahu kan? Tanda-tanda hujan itu diawali dengan petir. Misal, maka petir itu tanda-tanda mau turun hujan. Nah ilmu, jadi innahu, si Nabi Isa ini menjadi pengetahuan tentang tanda-tanda, membawa tanda-tanda, menjadi tanda-tanda hari kiamat. Itu ya, itu dulu. Nanti ke Bang Jibril pakai bahasa Inggrisnya. Saya jelaskan dulu gini. Tidak ada di dalam narasi ayat ini dia menjadi hakim menghakimi seluruh manusia. Kalau ada bagian part mana yang ada? Apakah fala tamtarunna biha wattabi'un? Hadza siratul mustaqim atau wa innahu la ilmu lisaat? Karena la ilmu lisaat, la ilmu pengetahuan Kak. Lisaat saat-saat. Jadi tidak ada di situ sama sekali ada diksi dia akan menjadi hakim untuk seluruh manusia. Itu tambahan dan bahkan itu framingan yang tidak boleh diikuti ya Kak ya. Itu salah besar. Bang Jibril mungkin menggunakan kaidah bahasa Inggris nih karena aku udah lama nggak pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so the verses said. Bang Monitor udah jadi moderator ya. Siap. No, so the verses said, and indeed will be knowledge of an hour. So be no in doubt of it and follow me. M-E here, it means God, not Jesus. This is the straight path, and knowledge, that means Jesus is a sign. Will be a sign for the knowledge of the hour. That means the hour, you know the hour means, right? Who said it's follow me there? Is this Jesus or God? God, because the M is in capital there. If you M, this M is small. I read the Quran now, Quran.com. That says, all right, let me and follow me, and this is the straight path. Oke, saya ngerti itu. Nanti sebelum Bang Jibril saya paham itu. Bang Jibril bilang tadi Allah kan yang berkata begitu. Me. Ini me. And follow me. That's the God. Ya, follow me. Ya, kan ditanya kan yang follow me itu siapa? Ya. Jadi gini Kakak, ya. The Kakak harus tahu Nabi. This is the capital. Oh, which one you read that? This is which translation? This is Sahih International. Then I have the Quran.com as well here. I'm using the Sahih International and the King Fahad Quran Complex for the Indonesians. Okay.
Okay, but as I read it here, it's about the small word, follow me, and this is the straightforward. But why the Jesus as the hour? Kenapa? He is the sign. He is the sign. Just like when he came back. Yeah, he's the sign. So there is in Islam, we as a Muslims believe there is like hundreds of sign before the hour. Like one of them is when our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Excuse me. It's the end of the time. Kakak It's end selesai of time. dulu. Duh, Okay, ya sorry. Allah. Okay, fine. The hour in English means the end of time. Okay. So there is a couple of signs that our prophets already give us, including, I think there is Arabs people in the desert will be raised to build a skyscraper in the deserts and all that. So there is dozens of signs before the hour, like before the end of time. So Isa came back is one of the sign. That doesn't mean Isa knows when is it, but he's one of them. He's one of the sign. Okay, so I just give you an example that the deserter or the people of the desert is gonna build a skyscraper as a sign. That doesn't mean the Arabs or the skyscraper knows the hour. Do you understand that? Of course, no one knows that. There you go. So Isa and came Jesus back know is that. one of the sign. That doesn't mean he knows the it. sign. Yes. Yeah. And I have a question. Does Muhammad also understand and know the sign of the hour? No, he clearly said he doesn't know. Just like when Jesus asked by somebody, I think in the Bible said, when somebody asked, do you know about the hour? And he said, no, I don't know. Only God knows. Just like when somebody's asking our prophet, our prophet said, yeah, we don't know. Only But God knows. why Jesus knows that he is the true sign of the hour? Okay, so so kenapa nih? Enggak, aku tuh bang, maksudnya tuh dia kayaknya salah. Bentar Bang Rizal. Kakak Matt, gini Kak Matt, kan diskusi itu biar enak ya. Kan saya juga mendengarkan Bang Jibril nih. Sebelum clearkan dulu semua, tangkap dulu, baru tanggapin. Jadi kakak tuh kita dengarnya clear, karena aku juga tertatih-tatih bahasa Inggris. Bahkan aku mencoba menyimak. Okay. Yeah, you have to listen to me to understand, not to just answer my questions. That's my point. Thank you, my brother. I like it. Okay. Yes. Discuss with you all. Thank you. Yeah. Continue. So, please continue. so your questions is why that Isa have to come back? Yeah, and then why that he knows the sign of the hour? He is the sign of the hour. He doesn't know about the sign of the hour. Yes, So exactly. I just make this distinguish between the lines. Yes, but why? If you are not a sign, well, how do you know that you are a sign? How do you know that He came before, the hour. Okay. He's the sign of the hour. So he came before the hour. So he doesn't know exactly when is the hour. He's just one of the sign. Just like when our prophet said there will be a woman who birthed her master. That's one of the sign. That doesn't mean that woman or that master is knowing the sign. Did you get that? Now I don't understand. That doesn't make sense for me, because for me, it's one of the sign of the prophecy. hour. One of the prophecy of the hour, our prophet said there will be a woman who will give birth to her master. Did you get that? So there is probably. Okay. How do I explain it more explicitly? So there is a woman who will give birth to her master. So the son will be her master. Okay. That means it's until now. That's the end of time. That's one of the sign of the hour. The master born from the woman. Which one is it? Yes. Is it written That's in one of the prophecy of our prophet said. Oh, that means you have to wait until there's a woman give the birth to the one man. To
To a master, yeah. To her master. Which master is it? What type of master you mean here? Yeah, you're asking two details what our prophet already explained. You can read Sahih Muslim number 9 there. Okay, please That is one of the sign. That is one of the sign of the hour. No, come back to your question. Your questions about why Isa have to come back and all that. Can we go there? I do understand why he came back, because he will judge the whole world. That's you misunderstood that statement. So okay, just like you right now, you're a Christian, right? You believe Jesus is God and all that, right? Yes, of course, truly. Even the Bible did not say so. Even when Isa himself never said he is a God, right? Oh, Jesus said he's God in the Bible. Yes. Oh. Where that? Where can you tell me that? Can you show to us? Can you tell me that? What did you say? Oh, of course, in the Revelation. Revelations. In the Revelation. Okay, please you open your can. Revelations. Which chapter and verses? Excuse me, wait a second. I open it. Bang Jibril, boleh kita Revelation. kembalikan pembicaraan ini ke bahasa Indonesia, Bang? Bandam? Boleh. Penonton kita. Enggak, karena dia tadi baca ayat Al-Qur'annya pakai bahasa Inggris. Iya. Boleh, saya ngerti bahasa Indonesia ya. Iya. Ya. Oke, kita kembalikan ya Bu. Mohon izin karena di sini ada penonton juga. Boleh. Boleh Kita diskusinya dengan baik. Jadi gini, Ya, tadi dua narasumber kami sudah cukup baik kan Bu? iya bagus. Cuman Oke, saya masih kita kembalikan ya Bu ya. pemahamannya masih belum paham saya dan It's okay. Nanti kita coba bantu. Iya. Silakan. Udah awalnya masih. Nggak, kita tadi udah selesai Bang Jibril, masalah Nabi Isa itu menjadi tanda. Enggak, tadi kan itu udah selesai. Tapi dia kan pertanyaannya kenapa mesti Nabi Isa yang datang setelah kiamat? Saya mau point out. Kenapa dia sebagai tanda bukan Muhammad sebagai tanda? Karena kalian kan Nabi Muhammad sudah selesai tugasnya, udah clear. Sebentar Bun, ini saya lagi sum up dulu. Sebentar. Ya kan? Master yang Ya, mana? Easy dong kakak, easy dong. Katanya penuh kasih. Kalau penuh kasih itu sabar. Kan sebaik-baik. Nggak, kita paham kok. Bang Jibril kan lagi jelasin ke saya. Jadi- let's explain. Jadi kenapa mesti Nabi Isa? Karena saya mau jelasin karena Nabi Isanya pun nggak pernah bilang dia Tuhan, tetap ada yang menuhankan dia. Jadi mesti Nabi Isanya yang datang dan bilang kalau dia bukan Tuhan. Dan kalau ditanya kenapa bukan Nabi Muhammad? Wait a minute, sister. Please wait. I'm still learning. Nanti Bunda begitu jelasin saya diam kok What Bunda. Jibril say to me? Come on, fine. please. With kasih. Katanya with kasih kan? Nanti gitu Bunda jelasin kita diam kok. Habis itu kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena tugas Nabi Muhammad sudah selesai, tapi tugas Nabi Isa belum selesai gitu. Oke, mungkin saya tambahkan lagi, kuatkan lagi hujah Bang Jibril. Bang Jibril, saya mau tanya. Tadi kan kata Bang Jibril Siap. tadi nunggu master ya, nunggu satu master. Ya, profesinya dari Bukan. Di hadis Sahih Muslim nomor 9, Rasulullah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat itu nanti akan ada seorang perempuan atau ada perempuan yang melahirkan masternya, yang melahirkan tuannya. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat. Oke. Ya, tapi apakah perempuan itu atau anak itu tahu hari kiamat? Bukan, mereka cuma pertanda. Ini Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa nggak tahu kiamatnya, tapi dia adalah sebuah tanda. Sama seperti orang-orang Arab yang membangun gedung tinggi, gedung itu atau orang yang membangun itu tidak tahu kapan kiamat, tapi mereka adalah tanda-tandanya. Kalau kita sebagai tanda, kok kita nggak tahu sebagai tanda? Gimana maksudnya? Oke, wait, tunggu. Bentar. Bentar dulu, sebentar. It's okay, kami ngerti. Kami sangat mengerti Anda. Bentar dulu dong sayang. Kalau kayak gitu gimana mau jelasin? Pertama, Bang Jibril udah jelasin gini ya. Yang namanya tanda itu dia tidak mesti harus tahu hari kiamat. Kenapa? Karena Bang Jibril udah kasih 2 tuh istilah. Contoh, tanda-tanda hari kiamat nanti datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa Ya'juj Ma'juj tahu kapan hari kiamat? Enggak. Nanti tanda-tanda kiamat akan ada perempuan yang melahirkan anak yang nanti anaknya jadi tuannya. Apakah anak itu adalah orang yang tahu hari kiamat? No. Apakah tanda-tanda ketika Nabi Muhammad mengatakan nanti dibangun gedung tinggi di Arab,
Apakah pembangun-bangun itu adalah orang yang tahu hari kiamat? Tidak. Tapi itu tanda-tanda menjelang hari kiamat. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dia jadi tanda dia nggak tahu? Loh, emang di mana ada aturan tanda-tanda hari kiamat itu harus tahu kalau bahwa dia harus tahu kapan hari kiamat? Sejak kapan itu terjadi dan kapan itu dijelaskan gitu? Kan kalau kita kan sebagai tanda, ya kan, artinya kalau misalnya saya sebagai tanda, ya, artinya saya tahu dong kapan saya menentukan. Meletakkan ini tanda logikanya kakak sendiri. Ini ya. Uni sebentar Uni. Bentar. Ini sebentar sedikit aja saya mau balikin sedikit. Mem, Ya. kita bisa bahasa Inggris. Itu sebuah pertanda kita pintar, tapi bukan berarti kita pintar. Oh. Kita Make kan sense bisa nggak? juga nggak apa-apa. Ya tapi kita nggak tahu kan kita pintar. Kalau kita bahasa Inggris kan kita pintar juga, ya kan? Ya tapi itu Dan lagi pertanda gini juga, kan. Bang Jibril. Pertanda Iya. kan. Berarti ini orang Pertanda, menguasai lebih dari betul. satu bahasa. Itu berarti dia Iya. Nah, tapi bukan berarti dia pintar Bukan berarti kan? dia tahu dia pintar gitu loh. Lebih pintar daripada yang punya Enggak, bahasa. bentar dulu. Pertanda, Enggak, Kakak, pertanda. Tapi kan tanda logika ini kakak itu beda. enggak Tanda kedatangan. Kak, nggak bisa kakak Tanda paksain. Bentar dulu kak. Beda Bentar loh. dulu kakak. Kak, bentar dulu. Boleh kakak pakai logika kakak? It's okay. Gini ya, kakak harus dengarkan baik-baik nih biar nggak salah paham lagi. Yang mengatakan bahwa Isa itu tanda hari kiamat tuh Nabi Muhammad. Oh ya? Di mana? Loh, oh ya, di mana yang bawa Al-Qur'an tuh siapa? Nabi Isa emang. Yang bawa berfirman Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad. Yang berfirman Allah. siapa? Allah. Allah. Oh, tapi kok Kak, gimana kakak bisa mengerti? Saya belum selesai jelasin, kakak udah potong terus masuk lagi ke pembahasan lain. Akhirnya kita nggak ngerti. Wajar kakak nggak paham. Jadi ini bukan kasih, tapi ini kakak mendebat dengan ketidaktahuan kakak. Iya, Kakak kalau mendebat kami, kakak bawa mendengarkan literasi. untuk mendebat, Untuk bukan untuk membantah, memahami. bukan untuk memahami. Gimana mengerti coba? Your point. I understand your point. Aku ngerti poin kalian, nggak masalah. Kan gimana coba Bang Jip, kita mau diskusi dengan penuh kasih Bang. Kita ngomong sedikit aja, dia udah potong, kita belum selesai loh. Belum klimaks lagi. Oh, belum klimaks ya? Atau Iya, belum sampai ke poinnya, bukan sedikit aja. belum sampai poinnya. Kakak ini. Kita ngomong satu kalimat, Anda sudah bilang saya sudah mengerti. Gimana, Kak? Iya. Satu kalimat belum kelar, Anda sudah bilang sudah mengerti. Itu gimana, Kak? Saya bingung, Kak. Oh, saya ngerti, bro. Jadi Tuh kan, nanti ketika dia udah ngerti, nanti dia beda lagi pemahaman kita, itu pengertian dia dan kita terima itu. Jadi buat apa kita ngejelasin kak? Gini aja madam. Enggak, Izin, kakak, madam. saya bingung bentuk kasih dalam agama Kristen tuh gini diskusinya. ini memang bentuk kasih. Kita kan nggak mau ngamuk-ngamuk, nggak mau emosian sayang. Gini kak, ngamuk-ngamuk itu bukan berarti harus suara keras kak. Ya kan? Ketidaksopanan itu adalah ketika bertanya kepada orang lain dan orang lain menjelaskan kak, lalu dipotong dengan ketidaktahuan tuh namanya nggak sopan sayang. Kan udah jelaskan tadi kan dari Bang Jibril udah jelas. Saya belum selesai. Saya lagi ngomong, saya belum selesai. Oke, fine. Kak, saya ini spesialisasi ular beludak by the way ya. 6 tahun saya menghadapi orang Kristen ya. Jadi saya tahu kok kak. Nggak semua orang ular budak sayangku, tidak. Iya udah, makanya kakak tunjukin kalau kakak bukan ular beludak. Gimana mau diskusi kak? Orang ngomong apa kak? Yaudah kakak yang ngomong deh 2 jam, saya tungguin. Enggak lah, ini kan aku bukan hostnya sayangku. Ibu, Ya kan? ibu madam, kalau saya katakan tanda-tanda ibu akan turun ini akan di-kick gitu ya ibaratnya adalah karena ibu ngoceh mulu. Ibu kira-kira tahu nggak di menit berapa saya akan meng-kick ibu? Karena saya moderator nih. Oh, saya mau di-kick. Saya boleh. katakan nih sama teman-teman netizen 1.000 orang, ibu ini Itu tanda-tanda. analogi, Bu. Itu analogi. Jadi saat ibu dikasih tanda sama moderator, kalau Anda ngoceh terus, saya akan kick. Itu kan tanda ibu. Tapi ibu kan nggak tahu kapan menit keberapa, detik keberapa ibu di kick. Nah, itu analogi itu. Tahu. Yang punya tanda kan pasti tahu dong. Nah, Emang ibu tahu Allah yang menit keberapa? tahu. Allah yang tahu. Berarti Yesus kan tanda kan dia tahu kapan dia perlu taruh tanda. Ini apa sih ini? Nggak nyambung. Makanya dengerin. Sabar yang lain, sabar yang lain. Inilah alasannya kenapa saya tadi tuh emosi, karena Anda tidak mau mendengarkan tapi sok tahu. Kemudian pengetahuan Anda dilemparkan ke kami jadi ketawa. Kenapa? Pertama, Anda mengaku Anda paham, Anda memotong ketika orang bicara. Berkali-kali Anda memotong kami berbicara. Tujuan Anda bukan ingin mengetahui. Buktinya Anda potong lagi. Saya masih ngomong, Anda masih potong. Akhirnya kita tidak jadi menjelaskan. Kita buang waktu di sini. Inilah katanya diskusi kasih. Maaf, bagi saya ini bukan diskusi kasih, ini debat kusir namanya. Buat apa? Lagi dipotong lagi. Belum selesai sudah dipotong kawan-kawan. Kira-kira menurut teman-teman semua worth it tidak?
Saya ngobrol dengan kakak ini yang dipotong-potong terus teman-teman. Percuma. Nggak Karena bisa. akan Tadi dibaca saya sudah terus. coba sederhanakan Cuma ya Bu ya. dia nggak minta Ini knowledge saya, dia. ini boleh saya kasih analogi biar ibu nyangkut nih otaknya. Silakan Bang Ben. Misalnya nih, tanda-tanda seorang mahasiswa mau di drop out ketika IPK-nya di bawah 2. Mahasiswa ini tahu nih tanda-tandanya, tapi apakah mahasiswa ini tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dia, jam berapa, detik ke berapa surat drop out itu datang? Tahu nggak dia? Pakai nalarnya Bu. Lanjut tuh nih. Oke. Sama gini jadi- simpelnya gini Bang Ben. Lanjut, tambahkan Dikit satu lagi. lagi, Uni. Enolog itu banyak banget nih. Dikit aja. Biar dia otaknya digunakan gitu kan akalnya. Jadi tanda-tanda sosok seorang anak menjadi dewasa gitu ya. Misalnya laki-laki keluar jakunnya ya kan. Kemudian apalagi suaranya semakin berat. Pertanyaan saya adalah kapan keluar jakunnya itu tadi? Nah, jadi itu otak dipakai gitu loh ya. Saya tambahin lagi. Lagi. Saya tambahin lagi. Waktu dan tempat Bang Jibril silakan. Jadi ibu hamil, ibu pasti pernah hamil dong. Habis itu kontraksi adalah tanda-tanda melahirkan. Keren. Habis itu ibu dapat kontraksi. Apakah ibu tahu kapan ibu melahirkan? Enggak, tapi ibu tahu Enggak, udah deket. Itu sebuah tanda-tanda. Tanda-tanda. Mau nambahin Betul. pada tuh. Silakan. udah. Nih tanda-tanda nih Bu, saya mau dilamar orang nih, ya kan udah ada nih yang chat-chat, ya kan, kirim-kirim baju, kirim-kirim barang. Tanda-tanda mau dilamar nih Bu. Tapi tahu nggak kira-kira tepatnya kapan saya dilamar nih Bu? Ah itu dari saya tuh analoginya, gitu. Udah? Ngerti nggak Bu? Oke Masih belum ngerti. Bu, Madam, dengan segala hormat apa ada lagi yang mau disampaikan jika tidak? Dibuka ini mute-nya Madam, masih dibuka ada. mute Madam, dibuka mute-nya. Boleh jawab. Udah boleh Oh, jawab iya. belum? Udah boleh jawab belum? Nanti dibilang aku berantem. Silakan. Yang lain diam. Silakan. Kita diam nih ah. Iya, menurut saya kan seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya orang mau melahirkan, udah punya tanda ya kan, tanda the hour kan artinya penghakiman ya kan, judgment day. Jadi kalau misalnya seseorang sebagai sebuah tanda, artinya dia pemilik tanda, ya kan, artinya dia sendirilah yang yang mengetahui kapan dia datang. Kapan dia mau masuk, kapan dia turun, sama seperti orang yang mau melahirkan, artinya nggak lama, iya kan, nggak lama tandanya datang. Jadi orang yang mau ngelahirin itu tahu Bu, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, meskipun sudah air ketuban pecah Bu. Ini sebentar. Tahu Bu. Tanda the judgment, ya, tanda the judgment. Aku juga mau nangis sumpah. Saya bawa analogi Ibu. Ini yang dibawa sama Bang Jibril. Ibu, ketika bukaan keempat, ini bukaan keempat lah Bu. Saya bilang bukaan keempat aja Bu. Air ketuban udah pecah Bu. Dia tahu nih, ini tanda melahirkan. Apakah Iya kan? orang yang bukan Bisa bahasa Inggris bukan berarti pinter kan? Iya nggak? Nah, di sini Iya nggak? bukti Bang Jibril. Ini bukti. Orang mau melahirkan, Persoalan Bang Jibril, intellectual questionnya nggak jalan. Intellectualnya nggak jalan gitu, maklumi aja. Benar, sebentar. Jadi intelektualnya rendah. Belum selesai Nggak apa-apa, ngomong, nggak Anda apa-apa. sudah potong saya, ya kan? Artinya kalau tanda itu tanda, kenapa bukan Muhammad? Kenapa bukan Allah izin. sebagai tanda Ibu, tersebut? Madam, Saya jawab, izin saya jawab. mengkonfirmasi Allah Ibu. bukan sebagai tanda Ibu, dari Enggak, itu Madam. pertanyaan Rijal, biar aja Rijal dia tanya Sebentar, Rijal biar. kenapa bukan Allah yang sebagai tanda dari penghakiman? Kenapa Oke, saya jawab. Ya, Oke, saya kan jawab. Allah nggak perlu pakai tanda Yesus, ya kan? Kenapa Iya, saya jawab. kalian Al-Masih itu kenapa dalam Quran bahasa Inggrisnya the Lord itu artinya Allah, ya kan? Dalam Saya jawab ya. Satu-satu dong, masa di babi buta semua pertanyaannya satu-satu dong. Mana nih dan malah kan di dalam kita Alkitab juga Yesus is the Lord. Waduh, kelihatan Bu kasihnya Bu. Satu-satu Bu, jangan sayangku. Bu mau bertanya kan? Kok malah menjelaskan, mau nginjilin kami di sini? Bentar, kalau orang belum Teman-teman, ini tanda-tanda belum dikik tadi kan kayaknya. saya udah diem. Tanda-tanda dikik nih kayaknya nih. Tanda-tanda, mau dikik kan udah tahu mau dikik kapan, ya kan? Nah, Ya, jadi jam berapa Ibu dikik? Menit ke berapa Ibu kapan saya dikik? kick Ibu Cuma coba kick aja. menit ke berapa saya akan kick Ibu. Ah, ini nggak tahu kan? sama saya ya. Nggak expect kan saya ya? Nggak expect kan saya yang paling sabar, justru saya yang gendang. Soalnya
Jadi gitu loh nalarnya Ya kan? itu. Kita Ya, kasih betul analogi nggak? segitu banyak loh, nggak paham, bayangin coba. Yang ngancam Bang Rizal, tapi yang nendang saya, nggak expect kan? Enggak gini bang, saya Iya nggak? Bang Rizal yang ngasih tanda-tanda, saya yang nendang tuh. Saya khawatir ibu ini menganggap bahwa Nabi Isa ini sudah diberitahu oleh Allah bahwasanya nanti kamu turun ya tanggal sekian Ya, menit sekian. anjing kalian. Iya. Itu Bu. Kayak anjing. Enggak kayak gitu. Aduh, takut Bu, ya. dikasih banget nih. Waduh. Enggak kayak gitu ya, Ini Bu. tanda-tanda kerasukan setan tuh. Jadi tanda-tanda kerasukan. Bang Jib, kalau tanda-tanda kerasukan setan, Bang Jibril tahu nggak kalau Bang Jibril kerasukan setan? Ya orang tadi kira-kira tahu nggak kalau dia kerasukan setan? Enggak, dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu. Dia tahu tanda-tandanya, tapi dia nggak tahu dia kerasukan setan. Di malam. Aduh, parah. Berakhir sudah diskusi ini Rifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.